Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, karunia-Nya kepada kita semua. Kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, perkembangan umat Islam di seluruh dunia ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebuah lembaga penelitian di Kanada yang bernama Pew Research Center telah meneliti berulang-ulang dari tahun 2015 bahwa sesungguhnya Islam ini adalah kelak akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia, akan mengalahkan agama-agama yang lain, mengalahkan agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, dan Islam akan mengalami kejayaan. Yang ini dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa Barat yang non-Muslim ini, sehingga mereka berusaha mencari celah jalan supaya perkembangan ini dihambat, supaya perkembangan ini dihentikan dengan berbagai macam, dengan peperangan, dengan penindasan, dengan makar, dengan mengalihkan kita menjadi orang-orang yang non-Muslim, memurtadkan orang-orang Islam dan sebagainya. Tapi saudara-saudara sekalian, maka kehendak Allah tidak bisa dicegah oleh manusia. Hidayah Allah, cahaya Allah tidak bisa dipadamkan oleh manusia manapun. Ternyata riset berikutnya melakukan riset dan selanjutnya ternyata begitu berkembang tidak ada penurunan, bahkan ada kenaikan yang begitu tinggi. Tahun 2015 umat Islam baru berjumlah 1.600.000
600 orang. Yang pada waktu itu penduduk yang mayoritas beragama Kristen itu mereka ada sampai 2 miliar lebih penganut Kristen. Setelah itu baru ada penganut Hindu Buddha, baru ada Konghucu dan sebagainya. Dan ternyata pada tahun 2024 ini perkembangan Islam menunjukkan angka yang begitu tinggi. Yang tadinya cuma 1 miliar 600, sekarang jumlah umat Islam sudah mencapai 2,2 miliar. Sementara agama Kristen hanya bergeser sedikit dari 2,2 menjadi 2,6. Sudah sekitar 2015 sampai 2022 adalah sekitar 7 tahun ini. Saudara-saudara sekalian, perkembangan ini yang kemudian dibuktikan dengan berbagai macam tanda-tanda, berbagai macam bukti-bukti. Yang pertama adalah memang dari sisi demografi, bahwa perkembangan penduduk Islam itu kelahirannya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang non-muslim. Negara-negara Islam kelahiran anak-anaknya lebih tinggi. Kenapa? Karena lembaga perkawinan dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Islam adalah agama yang suci, yang bersih, menjaga dari berbagai macam kehidupan yang melanggar agama, menjaga perzinahan, penurunan penyakit akibat pergaulan bebas, sehingga penduduk Islam itu terus terjaga, dan insya Allah sampai akhir zaman ini. Saudara-saudara sekalian, ada perkembangan yang sangat kuat. Pada tahun 2023, seiring dengan peristiwa 7 Oktober, yaitu terjadinya badai Al-Aqsa dan terjadinya perang di Gaza, ternyata perkembangan umat Islam itu, penduduk-penduduk yang tadinya non-Islam masuk Islam sangat luar biasa. Banyak anak-anak muda yang kemudian mempelajari Islam dari Barat, mereka memasuki Islam. Saudara-saudara sekalian, mereka menjadi heran kenapa Gaza yang begitu kecil, hanya 2% dari wilayah Israel itu, dikalahkan oleh tentara Israel yang begitu kuat, senjatanya begitu lengkap, tentaranya berpuluh-puluh kali dari tentara Gaza. Sampai hari ini, Masya Allah, Gaza belum bisa ditaklukkan. Bahkan cenderung tentara Israel banyak yang meninggal dunia, bahkan yang hidup pun mereka banyak yang masuk rumah sakit karena stres. Kenapa stres ya saudara sekalian? Karena ternyata melawan orang yang segitu kecilnya, sedikit-sedikitnya, mereka tidak mampu. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, melihat yang demikian tinggi potensi umat Islam, kekuatan umat Islam yang Allah berikan sebagai orang yang memiliki agama yang benar. Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah hadirkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyeru manusia berbuat kebaikan, dan kalian mencegah manusia berbuat kemungkaran,
dan kalian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ada yang perlu kita waspadai dari perkembangan ini, bukan dari luar, bukan dari alam, tapi dari kita sesama umat Islam. Adalah sebuah hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbalu zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala farahata rak'ataini wa shallaina ma'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai pada suatu hari di sebuah tempat yang tinggi. Pada malam hari beliau melewati sebuah masjid yang bernama Masjid Bani Muawiyah. Dakhala fara'ata rak'atain. Beliau masuk bersama para sahabat dan beliau kemudian sholat 2 rakaat. Setiap Nabi menjumpai masjid, apapun masjidnya, besar apa kecilnya, beliau senantiasa sholat 2 rakaat. Jadi kita kalau datang ke masjid, saudara sekalian, utamakan sholat 2 rakaat. Ini adalah sunnah Rasul. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa shallaina ma'ahu wa da'a rabbuhu tawilan. Para sahabat melaksanakan sholat bersama Rasulullah dan Rasulullah berdoa sangat panjang. Wada'a tawilan. Kemudian terlihat oleh para sahabat setelah berdoa beliau menangis. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa gerakan Baginda menangis? Kami mengikuti doa Baginda begitu lama. Rasulullah mengatakan, sa'altu Rabbi salasan fa'atini isnaini wa mana'ani wahidah. Aku meminta kepada Rabbku, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal. Yang ini adalah untuk umatku, umat Islam. Doa yang begitu penting, begitu sayangnya beliau kepada kita semua. Kata beliau, fa'atani isnaini wa mana'ani wahidah. Allah mengabulkan 2 doa dan Allah menolak 1 di antara doa itu. Saya sampaikan artinya saudara sekalian. Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bis-sunnah wa sa'altu Rabbi an yuhlika ummati bil haram wa sa'altu Rabbi la yaj'al ba'suhum bainahum fa mana'ihi. Aku berdoa kepada Rabbku ada 3 hal. Yang pertama adalah aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatku tidak binasa, tidak habis karena bencana, apapun bencananya. Lihat umat-umat yang lalu habis karena bencana. Umat Nabi Nuh habis, hanya tinggal beberapa karena banjir. Umat Nabi Hud habis karena gempa. Umat Nabi Lut habis. Tapi kata Rasulullah, umatku tidak akan habis, tidak akan binasa dikarenakan bencana. Tidak ada jaminan dari Allah. Kalau ada bencana apapun, pasti masih banyak yang hidup. Tidak akan binasa kita, tidak akan musnah. Yang kedua kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatku tidak binasa karena perang.
Bahkan dalam hadis lain mengatakan Allah mengabulkan doa ini. Kita tidak usah takut dengan perang. Kata Rasulullah, kalian akan saling mengalahkan. Kadang-kadang kalian kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Biasa saja. Dan ternyata dalam setiap peperangan umat Islam berakhir dengan kemenangan umat Islam. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian. Dan umat Islam sudah sekalian tidak takut dengan perang karena apa? Jurusannya surga. Jurusannya surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, satu doa yang tidak dikabul oleh Allah adalah aku berdoa kepada Allah agar umatku tidak bercerai-berai, tidak terpecah-pecah. Maka Rasulullah menangis karena doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini betapa pentingnya ini adalah perjuangan kita, bahwa kita harus berjuang agar kita tetap bersatu. Apapun persoalan kita, kita adalah umat Islam, saling bersaudara satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim kal-bunyani wahidin yashuddu ba'dahu ba'd. Orang Islam satu dengan Islam yang lain, bagian satu bangunan, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Perpecahan ini ada, tetapi tetap bahwa kita harus berjuang, karena inilah kekuatan kita. Ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita dijajah 350 tahun, saudara. Kita bisa menang karena kita bersatu. Setelah kita sadar bahwa kita harus bersatu di bawah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan kebenaran dan kemerdekaan bangsa ini. Kekuatannya cuma satu, bersatu. Oleh karena itu, marilah kita hindarkan hal-hal yang bisa memecah belah umat Islam, yang bisa memecah belah sesama kita, saudara kita. Abaikan hal-hal yang kecil-kecil yang tak penting-penting. Nasab abaikan, apalagi jilbab jangan dipersoalkan. Sudah, yang begitu-begitu itu sudah jangan dipersoalkan lagi, jangan diungkit-ungkit lagi, sudah dijalankan saja. Jadi jangan terganggu oleh hal-hal yang kecil. Sementara perjuangan kita begitu besar, Allah akan memberikan kepada kita kemenangan, kejayaan Islam yang akan datang. Bersatulah umat Islam, insyaallah Allah bersama orang-orang yang bersama. Yadullah fawqal jamaah, tangan Allah, kekuatan Allah di atas persatuan kita. Saudara-saudara sekalian, inilah barangkali yang penting sekali dalam khutbah pada hari ini. Saya akhiri dengan surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Jangan kalian berpecah belah. Ini adalah usaha kita, urusan kita. Allah tidak begitu saja memberikan persatuan tanpa usaha kita semuanya. Wala tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah, yaitu Islam ini. Kita telah bersaudara dari manapun orangnya, kumpul di sini, kita sama-sama Islam. Kumpul di Jerman sama-sama Islam, kumpul di Mekah apalagi, kumpul di Madinah apalagi, kumpul di India sama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang beriman adalah bersaudara. Itulah saudara sekalian, mari kita jaga persatuan ini dengan sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kehidupan kita, kebahagiaan kita
dunia dan akhirat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.